berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh luar biasa kekuatan yang maha dahsyat dari kuasa salib-Mu. Kami berada saat ini hanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kau urapi Tuhan hamba-Mu, Kau urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun yang melalui Zoom di rumah masing-masing. Kau juga berkati. Kami siap menerima firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk semua. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di tempat ini bersama-sama. Gak terasa waktu berjalan, kita sudah gak bertemu tatap muka langsung selama 2 bulan ya. Saya melihat dari sini wajah-wajah yang berbeban berat. Bukan beban berat, bertambah bebannya berat. Mekar gitu ya. Semua karena waktu ya. Waktu yang berubah, waktu yang berjalan terus. Maka perubahan ini terjadi buat setiap siapapun juga yang di muka bumi ini. Dan semua tidak dapat dibatasi oleh waktu. Terus, dengan kata lain kita ini semua terjebak dalam dunia waktu, dimensi waktu. Dan karena ada batasnya waktu ini, maka firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita ini belajar dan mengejar dengan waktu yang singkat ini. Kalau Petrus menuliskan dalam firman-Nya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, itu jelas dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Dan kita diingatkan supaya kita terus memiliki satu pengharapan. Karena pada akhir zaman ini banyak orang yang hilang atau mulai hambar pengharapannya atau mulai tawar pengharapannya. Bahkan juga penghiburan dalam jiwanya udah mulai hilang. Sering marah-marah, ya kan? Gak kerja, lek kerja gak mulai-mulai ikut seneni. Lek kerja terus, kalau ndak kerja di rumah juga diseneni. Pokoknya sukacita itu udah mulai hilang. Lah perlu penghiburan tuh dalam jiwa kita ini. Dan
melalui firman Tuhan, supaya kita terus mau belajar dan mengerti. Karena banyak manusia yang tidak mau peduli dengan peringatan-peringatan yang tertulis ataupun melalui khotbah, melalui firman-firmannya. Dan Paulus menuliskan surat juga kepada jemaat orang-orang kudusnya, supaya kita belajar dan mengejar supaya memiliki pengharapan itu lagi, memiliki penghiburan yang sejati. Ya, sekali lagi akhir zaman akan hilang yang namanya pengharapan, berkurang pengharapan seseorang ini. Apalagi penghiburan untuk jiwa ini, ya, mulai berkurang. Maka tema pagi hari ini saya akan berikan judul bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu merubah hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah merubah hidup saudara dan saya. Kita baca dalam Yesaya pasal 42 ayat 9. Kita baca ini terlebih dahulu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu akan merubah kehidupan saudara dan saya. Yesaya 42 ayat 9 mengatakan demikian. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Dengan kata lain, dari sejak dulu kala, nubuatan-nubuatan atau segala firman itu harus menjadi kenyataan. Dan pada zaman sekarang banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang kehilangan penghiburan jiwa. Maka kita perlu ini. Dan tema pagi hari ini saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang diilhamkan dari Allah itu bisa merubah hidup saudara dan saya. Kita baca dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, sudah ditulis dahulu, dan telah ditulis untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pelajaran bagi saudara dan saya supaya apa? Ada dua hal di situ, kita akan pelajari nanti. Supaya kita teguh berpegang pada satu pengharapan. Sekali lagi pengharapan di akhir zaman akan mulai pudar, pengharapan di akhir zaman akan mulai hilang. Dan kita belajar dari sini segala sesuatu yang telah ditulis dahulu untuk kita supaya belajar dan kita memiliki pengharapan kembali. Dengan pastinya kita dengan tekun untuk belajar dalam hal ini. Dan yang kedua dikatakan supaya kita juga memperoleh penghiburan. Pengharapan dan penghiburan ini yang sudah mulai kabur dalam hidup manusia saat ini. Dan penghiburan atau pengharapan ini dari mana? Dikatakan dari kitab suci. Jadi semua yang ditulis itu akan menjadi pelajaran buat kita. Lantas kita akan bertanya, nah yang ditulis itu apa? Tadi saya mengatakan semua harus menjadi kenyataan. Semua harus terjadi. Yang ditulis itu apa? Itu katakan segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Jadi bukan segala tulisan asal-asalan. Bukan horoskop itu ditulis manusia. Bukan itu pengharapan, bukan itu penghiburan yang sejati.
bukan ramalan-ramalan ditulis. Kalau kita hanya membaca segala tulisan, nanti segala tulisan segala macam, bukan. Tapi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Firman. Saya boleh gambarkan seperti ini. Jadi Allah, saya gambar sini nggak apa-apa ya, nggak terang ya. Nah, saya gambar gini aja ya, cahaya gitu. Segala sesuatu tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk ditulis. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, supaya kita memperoleh pengharapan dan penghiburan. Maka Allah mengilhamkan tulisan supaya kita mengerti nanti bahwa akhir zaman pengharapan penghiburan itu akan hilang. Tulisan. Maka Allah mengilhamkan ditulis dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru oleh para nabi-nabi. Dalam Yesaya 42 ayat Yesaya 42 ayat 9, segala sesuatu yang diilhamkan Allah, tulisan, harus terjadi. Nubuatan harus menjadi kenyataan. Ini apa ini? Yang dituliskan itu apa? Yang diilhamkan itu apa? Yaitu firman. Firman itu apa? Harus menjadi kenyataan. Ini harus terjadi. Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu menjadi manusia. Siapa? Yesus. Jadi ketika Allah memberikan ilham untuk ditulis, tulisan-tulisan itu baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu firman-firmannya, maka Yesaya menegaskan kembali harus nyata. Nubuatan-nubuatan dan segala tulisan harus nyata. Maka semua ini harus nyata. Yesus, Yohanes 1:14. Tujuannya untuk apa? Tadi kita baca dalam Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita memiliki harapan. Supaya kita memiliki harapan. Dan supaya kita memiliki penghiburan. Roma 15 tadi ya. Penghiburan dari mana? Dikatakan itu dari kitab suci. Yang diilhamkan firman yang jadi Yesus. Supaya kita mengalami apa yang tertulis dalam firman ini. Semua mengarah pada Yesus. Dan sekali lagi, nubuatan ini, firman ini harus menjadi nyata. Dengan apa tadi katakan Roma 15:4, dengan imanmu dengan tekun. Maka engkau memperoleh semuanya.
Jadi dikatakan demikian, barang siapa memilikinya, memiliki apa? Memiliki yang diilhamkan, memiliki firman, memiliki Yesus, maka engkau akan mengalami perubahan. Perubahan yang bagaimana? Yang merubah hidup seseorang yang bagaimana? Dan ketika kita menerima semuanya, kita memiliki ini, kita gak jalan sendirian. Kita dituntun. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Maka yang pertama, barang siapa memilikinya tulisan yang diilhamkan Allah, firman, yaitu Yesus sendiri, maka yang pertama, mereka mengalami perubahan, yaitu mereka akan dituntun kepada keselamatan, yaitu pengharapan yang sudah mulai hilang. Engkau dituntun ke sana. 2 Timotius 3:15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil kita sudah membaca, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dengan adanya ini, barang siapa memilikinya, maka hal pertama yang harus dikerjakan dari Roma 15 ayat 4, harapan ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Harapan manusia yang sudah mulai hilang, harapan manusia yang sudah mulai kabur, yang nggak tahu mau kemana, maka dikatakan engkau akan dituntun apabila engkau memilikinya. Hal ini harus digenapi. Dan ini dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan yang dikerjakan dalam Yesus Kristus, supaya kita memiliki pengharapan itu. Coba bukakan Kolose 1 ayat 14. Kolose 1:14 katakan demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengharapan ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Pengharapan yaitu menuju pada keselamatan. Pengharapan yang kuat dan aman. Bagaikan sauh yang dilemparkan jauh ke depan. Ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah harus menjadi kenyataan. Di dalam Yesus, pengharapan terjadi. Keselamatan terjadi. Lantas manusia akan bertanya, Om, pengharapan tok kalau nggak makan ya mati, Om. Kerja, harus makan roti, ya, harus makan nasi dan sebagainya. Tuhan tahu. Tapi ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka ketika ada orang bertanya, oleh gak kerja, gak oleh duit, gak iso mangan dan sebagainya. Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tulisan yang diilhamkan, firman, Yesus. Yesus mengerti. Kebutuhan manusia, dia tahu. Tapi harapan inilah yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang keluar dari mulut Allah, itu yang merubah hidup seorang. Sesudah memiliki keselamatan, harapan yang pasti yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Ini perjamuan kudus ini. Yang menjadi kenyataan. Maka kebutuhan manusia akan digenapi juga.
Bukan hanya omong kosong, bukan hanya cerita. Karena Yesaya 42 ayat 9 harus terjadi. Setiap nubuatan, setiap firman harus digenapi. Harus menjadi kenyataan. Cuman intinya di dalam Roma 15 ayat 4, dengan imanmu, pengharapan dan penghiburan bisa terjadi. Maka kita mengejar pengharapan yang kita kejar. Pengharapan yang dipelajari juga. Yang tidak mengecewakan dalam Roma 5 ayat 5. Bahkan pengharapan yang kuat, yang aman dalam Ibrani 6 ayat 19. Itu yang dikerjakan. Jadi barang siapa memiliki tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman, yaitu Yesus, maka mereka dituntun kepada keselamatan, mengalami perubahan, yaitu harapan yang pasti. Lantas, untuk apa lagi? Untuk apa ketika kita memilikinya ini? Yang bisa merubah hidup ini apa lagi? Yang kedua, penghiburan. Engkau akan memiliki penghiburan, dikatakan dari kitab suci, dari firman, daripada Yesus yang sudah ada dalam hidup. Tadi dikatakan pengharapan sudah terjadi, kerjakan. Penghiburan juga harus ada. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi dari firman terlebih dahulu. Jadi orang manusia butuh roti, butuh kebutuhan. Dan ini dikerjakan. Maka dikatakan engkau memiliki penghiburan dari kitab suci. Penghiburan yang model apa? Penghiburan dari hal apa? Yang pertama, dipulihkan. Yang sudah semrawut ini engkau dihiburkan adanya pemulihan. Coba buka Yeremia 30 ayat 1 sampai seterusnya. Yeremia 30. Saya bacakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Sekali lagi tulisan yang diilhamkan, firman itu yang diilhamkan datang kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Kita baca Roma 15:4. Penghiburan dari kitab suci. Penghiburan dari firman. Penghiburan dari Yesus Kristus. Dikatakan di situ firman yang sudah dituliskan dalam satu kitab. Ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ada pemulihan, dikembalikan, dan diberikan. Penghiburan yang pertama ini pemulihan. Semua orang mengalami resah, mengalami khawatir, galau, dan sebagainya. Merasa khawatir, ini yang dipulihkan terlebih dahulu. Penghiburan dari kitab suci. Untuk apa? Supaya kita dikuatkan kembali. Yeremia 31 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Wah, harus mulai loyo, harus mulai rasa-rasa senang gereja. Males menguji menyembah Tuhan, males berdoa, males baca firman ini. Sudah males semuanya, dikatakan tak buat segar kembali engkau.
merana, aduh, hari-hari ini susah terus, akan dibuatnya engkau puas. Pemulihan ini penting. Kita dibuatnya segar kembali. Tadi puji-pujian mengajak kita, ayo bersemangat. Saya dengarkan pujian sebentar, saya perhatikan, saya dengarkan suara jemaat kok enggak buanter kayak dulu itu. Ya, kalau dulu buanter, wah, kurang segar loh. Ini, milik ini. Engkau akan dipuaskan. Engkau akan disegarkan kembali. Engkau akan dibangunkan kembali. Lantas penghiburan apa lagi, Om? Setelah ada pemulihan. Pemulihan ini menyegarkan orang yang lelah. Orang yang merana dibuatnya puas kembali. Dan dikembalikan dan diberikan kembali. Yang sudah hilang, dipulihkan. Yang kedua, dikatakan penghiburan itu ada sukacita. Saya katakan di awal, banyak orang sekarang gampang ngamukan, gampang marah-marah, karena apa? Stres. Sebentar-bentar ngamuk, sebentar-bentar anak dibentai, sebentar-bentar kucingnya ditendangi, gitu ya. Wah, nggak ada ujuk-ujuk istilahnya. Wah, pokoknya marah. Itu kita periksa tanda-tandanya bahwa sukacita orang tersebut sudah mulai hilang. Lah, dikatakan di sini penghiburan ini memberikan kau sukacita kembali. Memberikan kita satu sukaria. Memberikan satu semangat kembali. Sehingga kita bangun dengan sukaria kembali. Yeremia 31 ayat yang ketiga dan keempat. Yeremia 31. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Orang yang mulai merana, orang yang mulai galau dan sebagainya, dikatakan engkau akan tampil dengan sukaria. Kalau engkau memiliki ini, penghiburanmu terjadi. Kau bersukaria, kau tampil dengan tarian rebana. Wah, sorak-sorai. Sukacita terjadi dalam hidupmu. Engkau menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Ada gembira. Perubahan yang terjadi. Ada semangat kembali segar dipulihkan. Ulangan 31 ayat 19 dikatakan demikian. Ulangan 31 ayat 19. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini. Nyanyian apa? Nyanyian penghiburan yang ada dalam hatimu. Dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ajarkan nyanyian ini. Saya teringat lagu yang lama dulu. Mungkin bisa ngiringi lagu ya. Yang sudah usianya di atas 40 tahun ke atas mungkin bisa nyanyikan lagu ini. Coba kunci apa ya? G. C. Ada musik dalam hatiku seperti bunyi lonceng 1000. Musik dari cintanya Tuhan, dengan laguku persembahkan.
Ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Punya nyanyian? Ada kesukaan? Kau tampil Mbak Rebana dengan sukacita. Ada penghiburan dalam hidupmu. Miliki ini. Miliki Yesus dalam hidupmu. Miliki firman yang sudah tertulis. Segala tulisan yang diilhamkan. Ini yang merubah hidup seseorang. Yang ketiga, penghiburan apa yang terjadi? Adanya pemeliharaan dan penjagaan. Kita yang sering khawatir, kita yang sering takut, was-was, dikatakan ada penghiburan, yaitu pemeliharaan dan penjagaan. Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama dengan mereka. Selama Yesus bersama dengan kita. Dikatakan, aku memelihara mereka dalam namamu. Namanya siapa? Dalam nama Yesus. Dan aku menjaga mereka. Hal inilah yang firman Tuhan maksudkan dalam Roma 15 ayat yang keempat. Mengajar, mengingatkan kita kembali, bertekun kembali dengan iman yang ada. Supaya kita memperoleh pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dan juga memperoleh penghiburan. Ada pemulihan. Disegarkan kembali orang yang lelah. Dipuaskan mereka yang merana. Pemulihan terjadi pada setiap pribadi yang memilikinya. Adanya sukacita, tarian rebana dalam hidupnya. Melalui mulutnya, melalui hatinya, ada puji-pujian. Adanya pemeliharaan. Adanya penjagaan. Kalau pagi hari ini kita hendak mengikuti dan makan bersama perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi, semua harus terjadi. Yesaya 42 ayat 9. Segala nubuatan harus jadi kenyataan. Hal ini bukan hanya teori. Juga bukan sebagai mistik. Tapi kita percaya dengan iman. Bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah. Dalam firman-Nya. Dalam Yesus. Akan benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup. Kita dikuatkan kembali. Kita dipuaskan kembali. 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12. Dikatakan bahwa barang siapa memiliki anak, Yesus itu, firman itu, maka ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu percaya kepada nama anak Allah dan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita mengerti sekarang
segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah mengajar kepada kita dan merubah hidup seseorang. Karena ada pengharapan, ada penghiburan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Melalui semua firman yang sedang Kau tulis, ilhamkan kepada kami dan ditulis untuk kami boleh mengerti dan belajar. Dan firman itu menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus yang kami kenal. Maka ada pengharapan kembali, ada penghiburan di dalamnya, pemulihan, sukacita, penjagaan, pemeliharaan, kekuatan yang baru. Kau menyegarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan. Dan kami boleh memilikinya dalam hidup ini. Memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua firman. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang. Biar Engkau memberkati setiap kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu. Dan biar Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami Tuhan. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, biar kita berpulang, biar kita berpisah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kita menerima berkat saat ini. Terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjaga yang melindungimu, menjauhkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dapat katakan amin. Begitu